Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI, Kababinkum TNI, Laksamana Muda TNI Kresno Bantoro mengatakan perbuatan Mayor Dedi Hasibuan yang menggeruduk Mapolresta Medan untuk meminta penangguhan penahanan tersangka mafia tanah, menyalahi aturan. Kresno menjelaskan seorang perwira hukum sesungguhnya diperbolehkan menjadi penasihat hukum dan beracara di persidangan untuk mendampingi tersangka, terdakwa maupun terpidana. Ini karena di media muncul TNI enggak boleh beracara di sidang, kan gitu. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran MA Nomor 2 Tahun 1971, pegawai negeri atau anggota militer yang melakukan pekerjaan sebagai pembela atau penasihat hukum di pengadilan. Itu yang menjadi dasar kita untuk mendampingi sidang di pengadilan. Jadi clear, bisa jadi penasihat hukum, kata Kresno. Meski begitu, Kresno menegaskan terdapat prosedur yang harus dijalani sebelum seseorang bisa mendapatkan bantuan hukum dari TNI. Syarat pertama yakni surat permohonan dari orang, prajurit atau keluarga prajurit yang diajukan kepada satuan kerja di mana pemohon berada. Setelah rekomendasi muncul, selanjutnya Kababinkum akan memberikan testi ke perwira di lingkungannya untuk memberikan bantuan hukum kepada pemohon tersebut yang selanjutnya dibuatkan surat kuasa. Pertanyaannya, apa ini dilalui di kasus di Medan? Kalau kami teliti, ada yang dilalui, ada yang di-skip, sehingga ini ada kesalahan dalam aspek prosedural. Yang kedua adalah apakah apakah perwira hukum seperti saya dapat menjadi penasihat hukum apa enggak? Dalam hal ini adalah Mayor BHH itu bisa nggak dia menjadi penasihat hukum dan beracara di dalam sidang pemeriksaan atau sidang pengadilan? Ini karena di media kan beredar bahwa TNI itu tidak boleh beracara di sidang kan gitu. Banyak media meliput seperti itu. Pertanyaannya boleh. Karena apa? Karena ada surat edaran Mahkamah Agung. Surat edaran nomor 2 tahun 1971. Yaitu adalah pegawai negeri atau anggota militer yang melakukan pekerjaan sebagai pembela atau penasihat hukum di mitra pengadilan. Itu menjadi dasar kita untuk mengikuti, mendampingi di dalam sidang di pengadilan. Kemudian ada juga surat Ketua Mahkamah Agung yang pada intinya adalah memberi izin kepada anggota BNI untuk menjadi pembela atau penasihat hukum. Sehingga clear bahwa perwira hukum itu dengan kualifikasi tertentu mestinya itu dapat beracara di pengadilan. Perwira hukum dapat mendampingi tersangka, terdakwa, terpidana di semua level pemeriksaan. Pertanyaan terakhir adalah bagaimana prosedur dan pemberian bantuan hukum? Mengacu pada Undang-Undang Dasar, kemudian undang-undang yang telah saya sebutkan tadi, di lingkungan TNI termasuk di lingkungan angkatan itu sudah ada peraturan, sudah ada KEP. Di dalam ini ada KEP Panglima TNI yang dikeluarkan pada tahun 2017 dan kemudian juknisnya, petunjuk teknisnya itu 2018, yang kemudian ini diikuti oleh Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Yang pada intinya bahwa mengatur mengenai prosedur pemberian bantuan hukum. Salah satunya, garis besarnya bahwa pertama harus ada permohonan dari orang. Orang itu bisa prajurit, orang itu bisa keluarga. Kemudian permohonan ini diajukan kepada satker di mana dia ada. Contohnya ada anggota Puspen, maka kemudian yang bersangkutan mengajukan permohonan ke Kapuspen. Kemudian Kapuspen akan membuat surat permohonan ke Kababinkum. Kemudian Kababinkum itu akan meneliti perkara itu. Pertanyaannya, kita punya kewenangan nggak? Apakah ini pidana? Apakah ini perdata? Apakah ini tata usaha negara? Atau ini nanti masuknya ke pengadilan agama? Benar nggak pengadilan agamanya? Ataukah justru ini pegawai pengadilan negeri ketika yang bersangkutan, mohon maaf, agamanya
non Islam kan gitu. Ini kemudian akan diteliti dan hasil penelitian itu muncul. Apakah ini akan dibantu apa enggak? Ketika akan dibantu, maka Kumdam atau Kababinkum akan membuat SP kepada perwira di lingkungannya untuk memberikan bantuan. Ya. Dan ketika perwira ini sudah mendapatkan SP untuk memberi bantuan kepada prajurit X begitu, atau ibu X atau bapak X begitu, maka kemudian yang mendapatkan SP ini akan menghubungi pemohon awal tadi. Kemudian akan dibuat surat kuasa yang intinya adalah bahwa pemohon tadi memberikan kuasa kepada tim yang ada di dalam SP tadi. Dan ketika sudah ada kuasa, maka kemudian dia baru melakukan langkah-langkah hukum. Apakah pendampingan, apakah kemudian membantu memberi nasihat langkah-langkah tindakan hukum apa yang akan dilakukan, kan gitu. Dan kemudian kalau semua sudah selesai, maka Kababinkum akan membuat laporan kepada Kapuspen sebagai contohnya tadi, yang membuat surat bantuan hukum. Pertanyaannya adalah, apakah ini dilalui di dalam kasus di Medan apa enggak? Kalau diteliti, ada yang dilalui, ada yang di skip proseduralnya. Sehingga ini dalam tanda kutip ada kesalahan dari aspek prosedural. Yang kedua adalah dilihat apakah cara dalam memberikan bantuan hukum ini tepat apa enggak. Yang pasti jawabannya mudah. Kalau sampai viral pasti nggak tepat kan gitu. Intinya begitu. Oleh karena itu kesimpulan dari 3 pertanyaan saya tadi adalah bahwa prajurit dan keluarganya itu berhak mendapatkan rawatan kedinasan berupa bankum. Ini yang pertama. Kesimpulan kedua adalah bahwa perwira hukum dapat menjadi penasihat hukum pada perkara pidana maupun pada perkara perdata. Terus yang ketiga, bagaimana prosedur kalau dikaitkan dengan kejadian di Medan, bahwa ada kesalahan prosedur dalam pemberian bantuan hukum. Khususnya adalah tata cara dan mekanisme dalam memberikan bantuan hukum. Saya kira demikian Pak Bupati. Terima kasih.